Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih tujuan hidup kamu? Ini mungkin jadi pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh anak-anak muda gitu ya, karena masih tahap eksplorasi, bingung mau ngapain. Apalagi kalau mau nyari kerja itu langsung kayak muncul tuh, apa tujuan hidupku? Karena aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidupku. Aku nggak mau hidupku sia-sia. Aku yakin kamu punya pergumulan seperti ini juga. Dan aku bagiin 3 tips gitu ya. Kalau nyari-nyari dari internet biasa mungkin yang keluar. Kalau yang tradisional banget mungkin cuma bilang, oh kamu untuk ngerti tujuan hidup harus baca Alkitab. Tapi ayat apa yang dibaca aku juga nggak ngerti gitu kan. Kayak gimana caranya dari baca Alkitab bisa dapat tujuan hidup? Emang Tuhan bicara gimana? Mungkin banyak yang bingung gitu ya. Akhirnya cari dari source-source yang sekuler gitu. Mungkin diajarin Ikigai, cari yang kamu paling bisa, yang dunia butuhkan, yang apa. Terus cari yang sweet spotnya di mana. Iya bisa gitu ya, cuma aku mau bagi 3 tips yang berbeda dari itu semua gitu ya, yang mungkin bisa memperkaya supaya kamu dapat lebih banyak perspektif waktu menggumulkan tentang tujuan hidup ini. Tips nomor 1, berpikir ke depan. Kesulitan ketika mencari tujuan hidup adalah karena banyak orang itu berpikir untuk hari ini dan ke belakang sebenarnya. Sadar nggak sadar gitu ya. Kalau kamu masih mahasiswa, kamu cuma mikir gimana dapat nilai IP 4 gitu misalnya ya, nilai-nilai yang bagus gitu ya. Atau kalau kamu masih di sekolah bahkan mungkin supaya bisa dapat 100 atau gimana, cuma mikirnya hari ini kebanyakan. Oh, ini. Dan kayak hari ini diajak teman, ya udah senang-senang gitu ya. Diajak main game, main gitu, diajak shopping gitu, diajak apa, ikutin aja gitu. Jadi jauh lebih banyak usaha yang dipakai untuk hal-hal yang dekat gitu ya, nggak terlalu melihat ke depan, atau bahkan mungkin dihantui oleh masa lalu. Oh, dulu aku pernah begini, dulu aku kadang-kadang malah masa lalu yang jelek yang lebih berbahaya. Oh, dulu aku pernah mencoba ini dan gagal. Dulu aku pernah mencoba ini dan gagal. Dulu aku pernah begini dan hasilnya aku diketawain orang. Dulu aku begini, terus semua yang udah aku korbankan sia-sia. Dan semua itu, kalau kamu terus dihantui oleh semua itu akan menghambat kamu untuk menemukan tujuan hidupmu, untuk berjalan ke depan. Nah, jadi yang pertama yang aku mau sarankan adalah berpikir ke depan. Oh, berpikir ke depan maksudnya gimana? Oh, kira-kira apa ya yang aku bisa kasih untuk jadi berkat buat banyak orang? Apa ya yang aku perlu kembangkan supaya nama Tuhan bisa lebih dikenal, kasih Tuhan bisa lebih dinyatakan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang seharusnya kamu tanyakan, yang kamu harus lebih sering pikirkan. Nah, itu berpikir ke depan. Tips nomor 2, memiliki hati yang melayani. Ini jadi satu prinsip penting aku rasa ya dari Kristen, karena Rasul Paulus bilang dari iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dan hati yang mengasihi, hati yang melayani, itu jadi yang sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dimiliki. Jadi tujuan hidupmu sebagai orang Kristen jangan seperti tujuan hidup orang dunia yang kerjanya, yang mikirnya, oh gimana supaya bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin, gimana supaya aku bisa menikmati masa pensiun yang enak, gimana aku bisa pensiun besok kalau bisa. Jangan disamakan dengan seperti itu. Harusnya gimana hidupku ini yang cuma hidup berapa puluh tahun ini aku bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi. Nah, itu harus memenuhi hati dan pikiranmu. Ketika kamu dipenuhi oleh hati yang mau mengasihi, mau melayani, itu tujuan hidup Kristen itu di dalam perspektif itu. Karena kita tahu gambaran besar dari tujuan hidup Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu yang kamu butuhkan pasti ditambahkan. Jadi pemikiran yang harus ada adalah gimana aku bisa mendatangkan kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Itu lahir dari hati yang mau mengasihi, hati yang mau melayani. Dari situ baru segala kebutuhanmu akan ditambahkan oleh Tuhan. Ini prinsip dari Alkitab, sangat-sangat counterintuitif, tapi ini prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi belajar untuk punya hati yang melayani. Jangan pikir gimana aku bisa bahagia gitu ya, gimana aku bisa kaya, gimana aku bisa nggak usah capek-capek kerja, gimana aku bisa
tapi gimana supaya melalui pekerjaanku ada orang yang bisa mendapatkan benefitnya. Aku kerja di kantor, aku bisa menjadi berkat buat orang sekitarku. Gimana? Nah, itu yang harusnya dibiasakan untuk dipikir. Dibiasakan ya, ingat, dibiasakan ya. Dan yang tips nomor 3 adalah selalu ngambil tindakan. Iya, gampang aja. Karena sebenarnya semua yang tadi aku bilang itu bagaikan otot gitu ya. Otot itu harus sering dilatih. Jadi jangan cuma dengar video ini terus oh ya udah 1 hari dicoba dipraktekin gitu ya. Pikir 1 jam masa depan gimana, atau coba bentuk hati yang lain gimana caranya. Lakuin aja. Itu untuk bentuk kebiasaan, pokoknya lakuin aja gitu. Tiap pagi bangun selalu pikir, gimana ya aku bisa jadi berkat, hari ini siapa yang aku akan temui, dan gimana caranya aku bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Hari ini aku bisa temui 1 orang aja, nggak usah banyak-banyak, 1 orang aja. Tapi tiap hari biasakan punya pikiran kayak itu. Nah, itu lama-lama akan membentuk otot untuk hati yang melayani itu. Jadi itu akan membawa kamu semakin bisa melayani. Dan kedepannya kamu akan melihat seluruh dunia itu berbeda. Kamu jadi melihat segala sesuatu ketika masalah datang. Oh, di situ ada 1 kesempatan di mana aku bisa melayani. Jadi ketika melihat masalah itu nggak melihat negatif, hal-hal negatif lagi, tapi melihatnya jadi positif. Oh, gimana aku bisa melayani ya ketika ada masalah yang datang? Di sini kesempatan di mana kasih itu bisa dinyatakan, di mana kuasa Tuhan, di mana damai sejahtera Tuhan, di mana sukacita Tuhan selalu bisa dinyatakan. Ketika ada masalah datang ke hidupku, waktunya menyatakan sukacita Tuhan. Ketika ada masalah datang ke orang lain, waktunya menyatakan kasih Tuhan. Karena itu sudah terlatih dengan action. Setiap hari dilatih. Jadi itu menguatkan ototmu untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan ya dengan itu akan mempermudah kamu untuk menemukan tujuan hidupmu. Oh, dengan cara ini ternyata aku paling efektif menjadi berkat buat lebih banyak orang. Dengan cara ini ternyata hidupku bisa dipakai untuk membagikan kasih Tuhan kepada lebih banyak orang. Itu akan jauh lebih gampang terjawab setelah hal-hal ini dilakukan. Jadi 3 tips tadi, melihat ke masa depan, mempunyai hati yang mengasihi dan melayani, dan juga selalu mengambil tindakan. Ketaatan dinyatakan dalam wujud tindakan. Ya, semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kamu. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada teman-temanmu yang membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.